Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sali dari semester 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Pidana dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Arid Hayadi SMH. Pada pertemuan ketiga itu melanjutkan ke bab 2, materinya tentang tindak pidana. Nah, mengapa lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain sebagainya? Alasan yang pertama itu jika dilihat dari segi yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana itu menggunakan istilah tindak pidana. Dan semua instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum juga menggunakan istilah tindak pidana. Jadi para mahasiswa juga mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana atau pelanggaran pidana dan lain-lainnya. Contohnya seperti pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang selanjutnya itu ada pengertian tindak pidana. Tindak pidana itu merupakan pengertian yuridis dan yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Jika dilihat dari isinya itu terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam tindak pidana ini ada istilah dualistis dan monistis. Yang dimaksud dengan dualistis itu terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dan yang dimaksud dengan istilah monistis adalah pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Namun pada akhirnya baik dualistis maupun monistis itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Nah, yang selanjutnya ada unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana ini dibedakan menjadi dua, ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Unsur objektif ini berasalnya dari luar diri pelaku, dan unsur subjektif itu berasal dari dalam diri pelaku. Nah, unsur objektif ini meliputi perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat umum dari delik. Ada unsur melawan hukum yang menentukan sifat tindak pidana, ada unsur yang memberatkan, dan ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Nah, untuk unsur subjektifnya ada kesengajaan, ada unsur kealpaan, niat, maksud dengan ancaman terlebih dahulu, dan ada perasaan takut. Lalu yang selanjutnya ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama itu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Contohnya seperti pada pasal 351, pasal 297, pasal 184 KUHP. Yang kedua ada hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Contohnya seperti pada pasal 281 dan 350 KUHP. Lalu yang ketiga ada memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 362, 372, 378 KUHP. Lalu ada subjek tindak pidana. Yang menjadi subjek tindak pidana itu hanya manusia. Jika hanya manusia, ini untuk tindak pidana umum, dan manusia dan
manusia dan korporasinya untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Adapun jenis-jenis tindak pidana itu menurut KUHP, yang pertama ada kejahatan. Itu ada dalam buku 2 pasal 104 sampai 104 dari pasal 104 sampai 488 KUHP. Dan ada juga yang disebut dengan pelanggaran, itu ada di buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Nah, perbedaannya antara kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan itu delik hukum, sedangkan pelanggaran itu delik daripada undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.